Pas banget musim dingin emang. Pas banget emang. Jadi sebenarnya itu puncaknya musim dingin. Jadi pas kita pergi ke Uludak di Bursa itu seharusnya kita main ski. Tapi ternyata ya kayak global warming gitu. Jadi yang seharusnya puncak-puncaknya winter di sana tuh gak ada saljunya, cuma di puncak gunungnya aja. Jadi kita nggak bisa main ski. Hai Kak Feli, gimana kabarnya Hai, nih? baik, puji Tuhan. Habis liburan, cerita-cerita dulu dong liburan, holiday, Holiday. honeymoon juga kan? Iya, honeymoon emang. Honeymoon plus holiday. Karena kan dari dulu pacaran itu nggak pernah pergi jauh sama kita berdua, pasti selalu sama orang tua, selalu sama adik-adik. Jadi sekarang benar ngerasain pergi jalan berdua gitu. Aneh sih, karena kan biasa kalau pergi sama orang tua, sama mami, sama mama, pasti kita di packingin, pasti kita diaturin semua ini itu. Ini tuh sekarang benar-benar aku harus packingin Hito, unpack lagi, packing lagi, unpack lagi. Gara-gara kan pindah-pindah hotel kan, kita pindah-pindah ke beberapa tempat kan. Kemana aja sih Kak? Boleh cerita? Ya ke Turki sih, cuma di Turkinya itu kita pertama di Istanbul, habis dari Istanbul kita ke Bursa, dari Bursa itu kita ke Kusadasi, dari Kusadasi itu kita ke Kapadokia, baru habis itu ke Istanbul lagi. Dan paling lamanya aku di Istanbul sih. Gimana, ngapain aja sih? Kelihatan ada jacuzzi, mandi-mandi gua anget-anget Oh gitu. iya itu pas, oh itu aku juga ke Pamukkale namanya. Jadi kalau di tempat yang itu tuh namanya Cotton Castle. Jadi kayak bener-bener putih semua. Kalau di Indonesia tuh kayak kawah putih gitulah, tapi dia bener-bener air panas gitu. Jadi ada hotel yang emang air panasnya tuh bukan dibikin dari water heater atau apa, emang bener-bener dari sumbernya tuh air panas, tapi warnanya memang keruh gitu. Tapi itu bener-bener air yang banyak banget mineral sama apanya gitu deh. Jadi enak gitu. Kalau ada alergi atau apa, berendam di situ katanya sembuh. Wah, itu ada salju juga, main salju. Ada. Pas banget musim dingin emang. Pas banget emang. Jadi sebenarnya itu puncaknya musim dingin. Jadi pas kita pergi ke Uludak di Bursa itu seharusnya kita main ski. Tapi ternyata ya kayak global warming gitu. Jadi yang seharusnya puncak-puncaknya winter di sana tuh gak ada saljunya, cuma di puncak gunungnya aja. Jadi kita nggak bisa main ski. Tapi pas kita ke Kapadokia itu bener-bener lagi turun salju. Jadi kita main salju. Tapi kita juga nggak bisa naik hot air balloon karena pas kita udah di tempat take off-nya itu ternyata pas dicek sama BMKG anginnya kenceng di atas. Kan kalau naik hot air balloon naik 300 meteran gitu kan. Jadi nggak boleh. Jadi ya udah deh, nggak ini apa namanya, nggak naik hot air balloon juga. Tapi di sana protokol kesehatan tetap ya? Oh tetap banget. Bahkan di sana kan memang setiap Sabtu Minggu itu lockdown, tapi untuk orang lokal. Kalau untuk turis boleh, tapi mall, tempat makan cuma beberapa yang buka, sisanya semua pada tutup. Dan kalau dari Senin sampai Jumatnya itu juga sebenarnya semuanya tutup jam 8 dan makan juga semuanya tetap take away, nggak ada yang dine in. Nah terus kakak di sana sama Kak Hito aja? Sama Hito, terus udah gitu juga ada apa namanya tour leader, itu Davin namanya. Itu memang sahabatnya Hito, dari Hito masih sekolah dari kecil. Dan di sana kita ditemenin sama Erdem tuh tour guide lokalnya dari apa namanya Turkinya. Dan udah kayak karena kita berempat terus ya berlima juga sih sama drivernya, jadi kita berasa kayak udah keluarga banget gitu. Baru kenal tapi ya udah kayak keluarga banget. Kita kan perjalanan pas kita OTW dari Istanbul ke Kapadokia itu lewat darat, jadi 8 jam ya. Tapi pas OTW balik kan baru naik pesawat. Nah itu tuh kita sering main Uno, terus udah gitu main catur gitu-gitu, jadi kayak keluargaan banget. Nah di sana kan isunya kalau keluar negeri harus karantina 14 hari, itu gimana? Itu aku makanya aku udah balik dari agak lama kan sebenarnya, terus aku karantina dulu. Makanya kan semua fans aku pada nanya yang hilang gitu, sebenarnya juga waktu kan untuk istirahat. Terus habis itu kan kita juga di swab lagi. Jadi kan dari sana di swab, nyampe sini di swab, terus pas mau udah keluar lagi di swab lagi. Nah itu selama karantina di sana di gimana, di hotel? Aku nggak karantina di Turki, aku karantina di Jakarta pas. Oh di Jakarta pas udah balik. Kalau orang yang di karantina di Turki itu kalau dia benar-benar positif. Iya, kalau kan kita dites dulu baru boleh berangkat. Gimana karantina di Jakarta? Ya karena apa ya? Ya aku di hotel atau di mana? Iya, tapi maksudnya kayak ya udah, karena kayak benar-benar ngerasa kan kemarin tuh aku benar-benar nyiapin pernikahan sambil syuting, terus nikah, terus dari itu langsung jalan. Jadi ya itu dipakai untuk istirahat sih bener.
berasa badannya juga lebih enak, jadi lebih fresh. Aku juga potong rambut kan guys. Nah, itu Supaya- gaya baru rambut itu potong Iya, di mana di sana? di Turki guys. Widih. Itu bener-bener udah hari terakhir, terus udah gitu kayak ngomong lah aku sama tour guide itu kan, kayak aku mau jadi ya berdoa supaya makin dicintai, makin banyak yang maksudnya bisa jadi saluran berkat lah untuk banyak orang. Amin. Terus bisa kayak ngasih pembelajaran tentang kehidupan. Hmm. Oke, itu yang tentang ditayang di RCTI itu boleh tahu nggak kisahnya apa, reality show-nya gimana? Minta tolong itu reality show-nya no settingan at all. Jadi kan apa namanya, jujur aku juga bisa nonton juga, aku kan suka mikir ini settingan ya atau apa, tapi karena aku udah merasakan sendiri, jadi aku bener bisa bilang kalau itu nggak settingan. Aku tuh bener-bener sama Andres syuting tuh bener-bener dari pagi sampai tengah malam, kita bener-bener nyari orang yang mau nolongin kita. Dan kalau misalnya kita tahu dia lihat kamera gitu, kita tinggalin. Walaupun kita udah capek banget, misalnya itu udah target ke 10 yang kita udah ditolak-tolakin terus, tapi kalau memang belum dapet yang tulus yang mau nolongin, kita terus cari. Bener-bener jalan, ada kali 5 kilo, berapa kilo, 6 kilo, 7 kilo, terus balik lagi jalan kaki. Bener-bener apa ya, banyak banget sih pengalamannya ya, karena bener-bener belajar tentang apa namanya, kehidupan. Terus udah gitu juga belajar ya pokoknya diajarin banget untuk selalu bersyukur sih, karena bener-bener apa ya, pelajaran hidupnya banyak banget deh, bener-bener nggak sepi, kayak bener-bener belajar dan justru seneng gitu, karena mereka tuh ngajarin maksudnya gimana pun keadaannya, yang penting mereka bareng sama keluarga itu udah bener-bener happy gitu, bener-bener bahagia. Karena kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa ngejudge kalau misalnya yang kehidupan kayak gini nih kasihan banget nih orang, padahal belum tentu orang yang kaya banget juga hidupnya bahagia, bisa jadi juga dia kasihan banget gara-gara ternyata dia misalnya untuk punya bisnis dia udah utang banyak, jadi dia pikirannya banyak mulu. Sedangkan kalau yang ini misalnya kita juga bisa bilang dia mungkin mikirinnya kali ini kita bisa makan apa ya. Jadi maksudnya masing-masing tuh punya apa ya, punya masalah hidupnya sendiri-sendiri gitu. Jadi dari minta tolong ini aku, Andres dan tim semuanya juga benar-benar banyak belajar dan bersyukur banget sebelum nikah dapat program minta tolong ini. Sama Kak Andres ya berdua. Sama Andres. Seneng banget sih aku juga dipartnerin sama Andres. Berarti belajar kayak hidup di jalanan gitu, jadi tahu. Iya. Belajar banget, aku kan belajar jadi pengamen. Aku tuh jujur paling takut nyebrang ya, bukan lebay, emang takut nyebrang karena takut banyak banget mobil. Tapi ini di perempatan dimana aku nyebrang tuh bener-bener nggak ada takut-takutnya. Kalau aku udah lihat ada target yang ini kayaknya bener-bener layak ditolong nih, ini pasti dia mau nolongin gue nih kalau gue minta tolong. Terus bagiannya juga udah ngerasain jadi pengamen, ngerasain jadi tukang jual minuman. Berarti pengalaman pertama ya untuk jadi tukang minuman, jadi pengamen. Dulu udah gitu. punya program kayak gini sama Anwar, namanya social eksperimen, tapi kita lebih ngincarnya misalnya ke anak-anak kuliah mana. Kalau ini Kalau ini bebas. kan memang kita Cari yang bebas, susah. jadi kayak timnya pun benar-benar ngasih aku dan Andres kebebasan untuk mana yang menurut lo, hati lo, mana sih yang mau lo tolong, yang mana gitu. Jadi kalau kita ngeliat, misalnya di sini ada tukang yang jualan makanan, di sini ada yang bapak-bapak gerobak, Feli sama Andres boleh pilih, oh kita mau milihnya yang ini, udah kita coba. Kalau dia memang nggak mau nolongin kita ganti lagi gitu. Mungkin terakhir nih, netizen banyak yang bilang nih setelah nikah itu makin ganteng, Kak Feli makin cantik. Amin. Gimana tuh tanggapannya? Tahu aku dibilang mirip sama Hekyo banget. Ya pokoknya amin lah. Apa namanya, pengennya aku sama Hito tuh maksudnya even kita udah nikah nggak mau ada yang berubah. Feli tetap Hito, tetap ya udah gini aja. Cuma maksudnya sekarang bedanya udah sah di negara, udah sah di hadapan Tuhan, terus dari itu juga udah punya keluarga kecil sendiri. Cuma ya udah tetap kayak gini, Feli syuting tetap syuting sendiri, kita syuting sendiri, tetap kayak gitu aja sih. Jadi, Ada perbedaan setelah tidur bareng, hidup Iya. bareng. Ada. yang kentut nggak bilang-bilang, tau-tau oh sekarang kalau dari kentut. pacaran mah gue dikentut dulu. Jadi udah aja. Perbedaannya itu Feli itu biasa tidur sendiri banget kan, dan kayak misalnya kasur selebar itu tuh Feli kemana-mana gitu, kakinya apanya pokoknya di mana-mana lah, tidurnya geragas gitu. Tiba-tiba udah gitu jadi sempit kan, jadi kayak harus berbagi. Nah, Terus gimana dari itu tuh? misalnya ada tiba-tiba ada tangan yang kena ke sini Feli atau apa, gue tuh bisa kesel, pengen gue sikut, kayak ini siapa sih gitu. Kayak ya bener lah yang kayak kata orang-orang, kayak even berpacaran lama pas nikah pasti beda lagi. Karena ya kayak misalnya di toilet gitu gimana, Feli gimana, kayak aduh gue paling kesel deh kalau misalnya ya gitu. Dia sih nggak sudah temenin aku ke salon karena kan kita private tour, jadi kita bisa ngatur mau pergi kemana kan. Jadi kayak tolongin dong, aku kepengen apa namanya potong rambut,
Terus udah gitu maunya rambutnya pendek, tapi ini baru pertama kali rambutku pendek. Jadi please banget kasih tahu dia step by step. Oh, Jadi gitu. dari sini dulu, kalau masih oke aku pendekin lagi, masih oke aku pendekin lagi. Terus kata tukang salonnya, nggak usah, langsung aja. So aku super panik gitu, rambutku diikat terus langsung Terus diwarnain itu sesuai permintaan Kak Feli? enggak, kalau diwarnain emang dari Oh. pas sebelum nikah emang warna rambutku udah kayak gini. Dan rambutku memang nggak, tadinya kan aku mikir hitamin apa biar kayak dua lipat. Terus kata itu ntar aku kayak dua lipat. Jadi kayak ya udah deh. Jadi karena biasa rambut hitam, sekarang ya udah cobain warna dulu aja. Gimana pengalaman ke Biar Turki Korea itu? banget. Itu perdana atau gimana? Kan Perdana, harusnya perdana. biasanya harusnya ke Korea kan suka banget Korea tuh. Kan maksudnya kita lihat juga mana yang buka kan. Korea tuh masih ditutup kan. Waktu itu kalau nggak salah ada green line ya kalau buat yang diundang bisnis atau segala macam. Jadi belum bisa. Cuma kan dunia udah mau sehat lagi, amin. Vaksin udah ketemu, jadi nanti kalau semuanya udah kembali seperti biasa, udah lebih baik bahkan dari sebelumnya, baru direncanain. gitu, Kapan soal tahun rencana ini mau ke gimana. Korea lagi? Gak tahu sih, pengennya sih tahun-tahun ini ya guys. Cuma ya berdoa aja lah. Yang penting sekarang kerja dulu guys. Sekali lagi nih mau ngucapin selamat nih atas ada calon si Masa? kecil nih Masa beritanya sotoy nih. kamu sotoy? Gimana nih kebahagiaan Kak Feli Sotoy nih? kamu sotoy. Menjadi semakin lengkap. Ya pokoknya loh. doain aja lancar. Terus ya gitu kan emang kemarin sempet ini kan Awal mulanya gimana? Awal mulanya bisa tahu? Gak ada, pokoknya doain aja gitu guys. Amin. Ya kita dong kan. Amin. Pas ngeliat, Doain amin. itu sampai mau ngetes tuh gimana gitu? Amin, Kasih pokoknya. itu nanyain, kamu Enggak. belum halangan atau gimana gitu? Enggak pokoknya ya kalau orang baru nikah kayaknya gue rasanya hamil terus gitu kan nggak? Kayak mau ngapa-ngapain, mau naik tangga, ya harus Tapi itu di pelan-pelan deh. Instagram Kayak banyak lebay yang gitu kasih ya. selamat gitu Iya. kan. mm-mm. Gimana Kak Feli awal mulanya? Cerita dikit dong. Mama gimana komentarnya nih? Ya gitu, justru emang belum ngabarin keluarga dan lain-lain. Maksudnya Oh, emang gitu. baru postingan Instagram. Jadi nanti ya ini banyak banget yang udah nanya-nanya, belum dijawab-jawabin gitu. Mereka kan kayak emang kamu tahu apa yang ada di tanganku kan kamu belum Kak tahu. Hito gimana nih responnya? Langsung Pokoknya- peluk atau nyanyi atau Pokoknya gimana? yang kalian lihat di foto kan kayak gitu, ya udah itu kayak gitu. Kan kalian nggak lihat ininya garis apa segala macam. Garis tangan bisa jadi, ya kan? Kayak wah garis tanganku bagus, gitu kan bisa jadi. Gimana komentar? Tadi ada Kak Cucu juga tuh komen di IG. Iya, Cucu, Wilona, Mamin. Apa lagi yang tadi komen banyak, Tante Nunu Datau. Belum aku balas, ini baru mau balas. Nyangka nggak secepat itu dikasih sama yang di atas? Pokoknya jangan sotoy, pokoknya amin. Doain aja. Gimana Kak Feli? Doain aja kasih. Terus nanti kalau ada Dia bikin hamil, gue jantungan. Kak Hito gimana? Support atau cuti dulu nanti? Kalau hamil Kak Hito support apa enggak? Nanti syutingnya Oh, syutingnya disupport masih apa tetap enggak? syuting atau gimana? Atau pas Itu sih 6 pasti bulan nanti atau kalau gimana? diambil mah tergantung Feli-nya aja gitu. Mau pasti kalau Feli kuat, Feli soalnya kayak kalau udah hamil juga nggak mau diem-diem aja ya, maunya tetap kerja gitu. Maksudnya kalau masih awal-awal nggak mau digembar-gemborin gitu Kak Feli. Gak tahu tahu. Kak Feli Gimana pernah ada gimana? omongan nggak sebenarnya pinginnya male kayak opa-opa atau female nih kayak SNSD? Maunya kayak Syahnas. Ya doain ya, biar kembar kayak Zun Zain. Oh, Amin. gitu. Iya pengen ya doain, kan kita harus terus mengucapkan itu adalah doa kan, kata-kata itu punya kuasa gitu. Jadi berdoa dalam nama Yesus nanti anaknya kembar gitu, amin. Nggak kembar juga nggak apa-apa, yang penting sehat gitu. Udah lah ya, gak usah nanya-nanya gitu dulu. Aku baru 3 minggu nikah ini. Udah ada rencana mungkin nanti mau sinetron lanjut setelah lahiran atau gimana? Oh lanjut. Lanjut. Kan di sinetron juga Tuti emang udah nikah, udah punya kusoy, jadi nggak apa-apa kalau hamil. Tuh, amin ya, doain. Jangan sotoy dulu, bisa jadi gue lagi lihat garis tangan kehidupan, garis tangan apa gitu. Belum ada yang tahu. Gimana kata dokter? Ada ini makanan Gak apa? ada. Gak ada, gue Makanan belum nggak cek. Nanti aja lanjut yang lain. Gimana melihatnya dong Kak Feli? Nggak Itu apaan. baru sebentar udah ada. Amin, di rumah sotoy. Udah gue bilang gue bisa jadi lihat garis tangan. Emang gue udah ngejawab ada apa gitu di situ. Gue kan belum ngejawab. Gue belum mengiyakan dan mentidakkan di postingan tuh. Gue cuma thank you Jesus. Iya kan, lo kan belum tahu. Apa dong itu yang di situ? Ada. Respect. Doain aja. Kan itu keluarganya gimana?
ya itu lagi pada panik, lagi pada kayak oh kok kita belum dikabarin gitu, makanya kan kita udah main posting aja kan gitu. nanti lu juga bakal tahu. Berarti udah siap dong menjadi seorang ibu nih. Oh kalau jadi seorang ibu udah siap dari zaman kapan, dari TK juga gue udah pengen punya anak. Wah. Karena dari TK sama anak kecil kan, jadi emang walaupun katanya suka sama anak kecil belum tentu nanti punya anak kuat gitu. Maksudnya kayak beda, yang namanya ngurusin 24 jam. Kalau cuma main-main doang sama anak kecil yang gak setiap hari mungkin kuat. Iya aku sih emang pengen banget sih, jadi ya udah doain. Nah pasca menikah pasti kan ada rencana mau tinggal di mana. Udah ada beli rumah dong kan? Udah, emang kalau rumah itu dari udah 3 tahun sebelumnya itu ada beli, tapi rumahnya belum ditempatin. Sekarang lagi di mana dong? Udah ditempatin tuh, udah di rumah itu. Di daerah mana sih? Di Bintaro juga. Di Bintaro juga. Sektor berapa? Nggak usah tanya, gue sebutin alamat gue tuh disamperin sama Soalnya bener-bener ya. Mancing-mancingnya mancing mania ya bang. Jadi gimana? Untuk kedepannya akan tes ke dokter atau gimana nih? Atau jaga makanan atau gimana? Lu doain aja dulu. Amin. Ya ada harapan mungkin dari Kak Feli pengennya laki-laki atau perempuan? Pengennya kembar, tapi misalnya abis bersih terus abis mandi misal becek gitu ya, gue paling nggak bisa tuh kamar mandi basah, jadi kayak kok basah sih terus gimana tuh? Gitu. Dan kayak kita emang baru mau datang nih yang ngebantuin kita di rumah, selama ini kan beberapa hari ini nggak ada gitu, jadi kayak aduh gue stres banget gitu, kayak langsung mami pengen pulang ke rumah mami gitu. Terus kayak mau masak, kemarin gue masak berasnya kebanyakan, airnya kedikitan, jadi yang mateng bawah, yang atas nggak mateng. Terus gue diomelin, terus udah gitu masak daging kayak bukan sate, nanti namanya maling gitu ya, gue masak tuh. Terus udah gitu pas masak agak gosong, itu kan yang penting niatnya ya nggak bang, ya kan pokoknya apapun yang dimasak sama istri harusnya telan-telan aja ya. Terus sekarang yang masakin makan bangun tidur bikinin teh itu atau Feli? Gak ada, jadi kayak karena kita lagi suka nonton drakor, jadi kita tuh kalau bangun siang gara-gara nonton drakor tuh sampai jam 2 jam 3 gitu, jadi kita kadang suka skip sarapannya, jadi langsung makan siang gitu. Oh gitu. Tapi lagi mau dirubah sih, udah janjian sama Niko dirubah, benar-benar bangun pagi harus langsung sarapan, olahraga, baru mau tidur lagi terserah, yang penting udah ngelakuin hal yang sehat gitu biar lebih produktif. Nah, dan gak buncit, kan katanya kalau udah nikah buncit ya beb, dan kalau cewek melar gue tepong. Ini kayak saya nih. Nah, terus Kak Feli nanti pengen ada babysitter atau sendiri berdua atau dengan ibu mertua atau ibu Feli yang rawat? So far sih pengennya sendiri ya. Sendiri ya? Nggak mau ada babysitter ya? Bukan bilang nggak mau, so far sejauh ini masih mikirnya pengennya sendiri. Udah ada siapin nama dong? Belum! Ih lo Kira-kira mah! nama belum? Nah, yang penting bukan Steve aja namanya. Oke, gini, Kak Feli maunya sesar atau normal? Lu sama aja kayak saudara gue nih, ini resep yang gue ibuin juga. Dia kalau nanya, Fel, kalau menurut gue sih sesar aja, kalau normal tuh begini. Nah, gimana tuh? Enggak lah, pasti semua orang pengennya normal, kalau bisa normal, tapi maksudnya gimana pun nanti cara keluarnya tuh nggak masalah, yang penting sehat semuanya. Amin. Gitu. Jadi Feli sih nggak milih normal, sesar atau apa, dikasihnya Tuhan aja lah. Amin. Oke, sekarang harapan minta Dia doa. nanya panjang-panjang padahal tayang 3 menit, tahu nggak lo? Apa? Minta doa, Gimana? doanya dari para masyarakat, terus promo DT, promo yang apa tuh yang minta tolong. Pemirsa, terima kasih udah ngikutin perjalanan cinta Azek Feli sama Niko dari dulu banget sampai udah 7 tahun. Berarti 8 tahun kurang 2 bulan ya. Banyakan sukanya apa dukanya tuh? Banyakan sukanya lah, banyakan sukanya. Terus udah gitu, sekarang udah nikah, makasih doa-doanya, doain supaya lancar semuanya. Amin. Semoga keluarga kecilnya bisa samawa, terus udah gitu juga bisa terus menginspirasi banyak orang, maksudnya nggak mau berubah, tetap jadi film itu yang kayak gini-gini aja. Terus udah gitu juga ya pokoknya semuanya jangan lupa saksikan terus Minta Tolong di RCTI setiap hari Senin sampai Rabu jam 12.30, dan malamnya nonton juga Dunia Terbalik